Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya ingin berbagi tentang kisah 1001 kisah Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah. Yang kisah-kisah ini saya jadikan dalam satu buku kecil, ya, yang berupa PDF, dan ini tujuan saya adalah untuk mengumpulkan kisah-kisah yang menarik dari Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah. Karena banyak yang menceritakan itu, akan tapi tidak ada sampai detik ini yang menjadikannya menjadi satu buku yang mudah untuk kita baca. Nah, saya mempunyai buku ini, dan pada video kali ini saya akan menceritakan satu kisah tentang kehebatan beliau atau kekeramatan beliau. Langsung saja kita masuk pada buku tersebut, ya. Ini sudah saya siapkan. Ini 1001, saya beri nama 1001 Karomah, 1001 Karomah Kiai Muzaki, kumpulan karomah Imam Besar Dzikir Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Langsung kita menuju ini, ya, ke daftar isi. Kemudian ini ada beberapa isinya, ya. Langsung kita menuju ke kisah karomah beliau. Ini daftar riwayat hidup. Berapa? Nah, ini silsilah beliau. Oke, ini kita menuju sudah sini 1001 kisah Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah. Yang pertama, ini 24 tahun bersama Kiai Muzaki ini saya wawancara langsung dengan orang yang mengalami kekeramatan atau kekaromah Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah. Ini saya bacakan, ya, dari sudut pandang yang pelaku, ya. Saya sudah 24 tahun menjadi driver pribadi Kiai Muzaki, yaitu tahun 1992 hingga sekarang. Sudah banyak sekali kekaromahan yang beliau nampakkan pada saya, dan juga mutiara-mutiara hikmah yang mungkin tak saya dapatkan di bangku kuliah. Semua itu saya dapatkan ketika saya berada dalam satu mobil bersama Kiai ataupun juga di tempat acara berlangsung. Salah satunya adalah cerita berikut ini. Pada tahun 1996 atau 1997, saya agak lupa, saya diajak Kiai untuk pengajian di Probolinggo. Waktu itu pengajian sangat penuh sekali, sehingga seluruh lapangan terisi penuh, berjubel semua jamaah manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Cerita ini nyata, sayalah saksi hidupnya. Ceritanya begini, ketika pulang dari pengajian tersebut, di perjalanan, ya, kami melihat sebuah mobil pickup atau colt pickup, ya, jamaah manaqib berhenti di pinggir jalan. Beberapa orang jamaah laki-laki dan perempuan, dan ada juga beberapa anak kecil menunggu di luar dekat mobil tersebut. Ada apa itu? Coba berhenti sebentar. Tanyakan pada mereka, ada apa sepertinya mereka, ada apa? Ini, ada apa itu? Coba berhenti sebentar. Tanyakan pada mereka ada apa. Sepertinya mereka jamaah manaqib, kata Kiai. Jadi, pada waktu itu pelaku ini ditanya oleh Kiai, ada apa itu? Coba berhenti sebentar, tanyakan pada mereka ada apa. Sepertinya mereka jamaah manaqib, itu kata Kiai. Inggih Kiai, kata saya. Nah, ini pelaku menjawab seperti itu. Lalu saya memberhentikan mobil dan keluar mendatangi mobil pickup tersebut. Lalu saya tanya, ada apa Pak mobilnya? Ini Mas, bensinnya habis. Lalu saya matur Kiai, mobilnya kehabisan bensin. Untuk membeli bensin masih jauh dari sini, Kiai. Setelah mendengar penjelasan saya, lalu Kiai mengambil air aqua 2 gelas yang sudah tersedia. Tersedia dalam mobil yang didapat beliau dari pengajian tadi. Dilubangilah air aqua tersebut, ya, dilubangi, gitu ya. Dilubangilah air aqua tersebut dengan jari beliau hingga berlubang, dan setelah itu ditiup.
Setelah itu diberikannya air aqua 2 gelas tersebut pada saya. Jadi Kiai tadi setelahnya ada air aqua itu dilubangi, ada 2 gelas ya, kemudian diberikan pada pelaku itu tadi, pada sopirnya Kiai, pada drivernya Kiai itu tadi. Iki leh, berikan kepada Pak sopirnya tadi, suruh masukkan ke tangki olinya. Nah, ini kan agak aneh ya. Jadi ada 2 gelas air aqua, kemudian dilubangi. Nah, ini menyuruh drivernya Kiai untuk memasukkan air tadi ke tangki olinya. Nah, saya sempat tercengang, saya nggak habis pikir. Kok bisa-bisanya Kiai menyuruh saya memasukkan air ke dalam tangki oli? Ada saja Kiai. Namun semua itu hanya saya pendam di dalam hati. Tak mungkin berani saya mengatakannya, karena saya seorang santri, santri itu kan harus sendiko dawuh apapun kata Kiai. Pada waktu itu saya hanya bisa menjawab, inggih Kiai, itu saja. Saya nggak berani protes, namun dalam hati saya menolak. Gimana sih kok disuruh memasukkan air aqua dalam tangki oli? Tapi ya sudahlah, yang penting saya berikan ke sopirnya. Nah, ini Pak sopir, oleh Kiai suruh masukkan air aqua ini ke dalam tangki oli. Dengan raut muka agak keheranan, seraya tak percaya, Pak sopir tersebut memasukkan air aqua 2 gelas tersebut ke dalam tangki. Setelah dimasukkan, sopir tersebut masuk ke dalam mobil dan mencoba menghidupkan mobilnya. Dan ternyata apa? Apa yang terjadi pada hadirin? Tetap mati, namanya juga air, batin saya. Dari kejauhan Kiai memanggil Pak sopir. Pak sopir, ayo hidupkan mobilnya, kok dibiarkan saja? Bahkan orang-orang di luar disuruh masuk. Mereka melihat heran dengan perintah Kiai. Gimana sih Kiai, mobilnya dimasuki air sebagai ngati bensin. Apa bisa hidup? Namun para jamaah tak satu pun yang berani bicara. Akhirnya semuanya masuk ke dalam mobil. Kiai dari kejauhan berkata lagi, loh, ayo semuanya masuk, jangan di luar. Ayo masuk ke dalam, setelah ini mobilnya berangkat. Dan ternyata setelah dihidupkan ketiga kalinya, dengan aneh bin ajaib mobil tersebut hidup. Orang-orang yang berada di dalam mobil geger semua. Lu, kok bisa ya? Kok bisa ya? Setelah hidup, Kiai bilang ke sopir tersebut, nanti kalau sudah menemukan pom bensin, segera belikan bensin. Hingga Kiai, jawab sopir. Dan akhirnya kita pulang. Cerita tidak berhenti sampai di situ. Keesokan harinya saya bertemu dengan sopir tersebut. Dan dia mengatakan, tadi malam saya tidak langsung beli bensin, tapi saya buat jalan-jalan terus. Sambil saya ingin membuktikan karomahnya Kiai Muzaki dengan dua aqua gelas tersebut. Nah, saya ingin tahu seberapa jauh habisnya bensin dua gelas tersebut. Dan ternyata mobil saya dengan bensin aqua 2 gelas tersebut berhenti setelah perjalanan kurang lebih 45 km. Cerita ini tidak hanya di tempat ini saja, ada juga cerita yang di Bondowoso dan juga cerita sepeda motor milik Banser Pasuruan yang kehabisan bensin. Obatnya sama, yaitu 2 gelas aqua gelas dimasukkan dalam tangki. Nah, itu ya. Cerita ini diperoleh dari Ustadz Abdul Rahim SAG, ya. Beliau adalah guru MTS Al-Qadiri dan hingga kini masih menjadi driver pribadi Kiai kemanapun Kiai mengisi pengajian, terutama ke Bali dan Probolinggo. Nah, ini ya. Ini salah satu karomah Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah. Dan untuk video selanjutnya nanti kita akan membahas tentang ini. Terkenal karena kehilangan. Nah, ini kisah dari pengasuh pondok pesantren Al-Qadiri II dari Gumuk Emas. Nah, ini saya langsung wawancara kepada beliaunya. Saya sowan dan saya tanya dan mendapatkan kisah ini. Terima kasih. Cerita ini saya akhiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.